Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Di sini, kami berkomitmen untuk membawa kebaikan melalui konten Islami. Di channel ini, kami berusaha untuk membahas beragam topik Islami, memberikan inspirasi, dan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. Jika Anda baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video kami. Ada banyak cara bagi umat muslim untuk menjadi manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi kita. Tapi, jika kita melakukan perbuatan baik dan amalan soleh selama di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin menyayangi kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Membahas tentang amalan soleh, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sulit sekali diraih jika tidak diiringi dengan ibadah, perbuatan baik, dan amalan soleh. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Lantas, apa saja amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Pertanyaan ini pernah diutarakan oleh sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Melaksanakan sholat tepat waktu. Amalan pertama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan sholat wajib tepat waktu. Jangan pernah menganggap remeh hal ini karena salah bisa dikatakan sebagai pembeda antara seorang muslim dan non-muslim. Terlebih lagi, ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud. Urusan sholat adalah perkara serius dalam Islam. Sholat menjadi pembeda antara seorang muslim dan non-muslim dan merupakan perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. 2. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Amalan lainnya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Ini adalah bentuk kewajiban yang harus dilakukan seorang anak untuk membalas segala jasa-jasa orang tua mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada 2 orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Di ayat lain, Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa, ayat 36. Dalam hadis disebutkan ada seorang lelaki yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara ridho orang tua sama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama. Berbakti bukan sekadar menghormati, tetapi melakukan kegiatan baik yang membuat orang tua senang dan bahagia. 3. Jihad di jalan Allah atau al-jihadu fi sabilillah. Selain sholat dan berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan yang sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedudukan jihad di sisi Allah sangat besar dan keutamaannya diganjar pahala besar. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya." Jangan berpikir berjihad itu harus berperang seperti yang ada di zaman-zaman Nabi, ya. Menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari berjihad. Para ulama mengatakan, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang, berjihad, dengan senjata. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 95 yang artinya, kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai amal yang secara konsisten dijalankan meskipun itu adalah hal yang kecil. Amalan kecil saja jika dilakukan secara terus-menerus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 amalan ringan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan amalan-amalan ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, amalan mana yang paling sering Anda lakukan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.